Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode perhitungan dari pendapatan nasional. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama namanya metode komponen, lalu yang kedua namanya metode pendekatan. Nah, di mana nanti metode pendekatan ini terbagi menjadi tiga lagi. Nah, sekarang yang mau kita bahas dulu pertama itu adalah metode komponen ya. Nah, untuk bisa menghitung metode komponen ini, yang paling penting kalian itu harus paham dulu konsepnya. Nah, konsepnya itu bisa dipahami di PowerPoint yang sudah Ibu bagikan, itu sudah dijelaskan apa itu GDP, apa itu GNP, apa itu NNP, itu ada 6 komponen ya, ada 6 konsep yang harus kalian pahami. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal atau Ibu menjelaskan rumus ini, Ibu harus kembali tekankan bahwa kalian itu harus bisa membedakan yang namanya GDP dengan GNP. Nah, GDP itu adalah penghasilan orang Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah dengan penghasilan warga negara asing yang ada di dalam negeri, ya. Nah, bedakan dengan GNP. GNP ini adalah penghasilan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah dengan penghasilan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, jadi kalau di sini dia campur, ada orang asingnya. Sedangkan kalau GNP ya itu pure asli penghasilan orang Indonesia baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kalian harus bisa memahami yang dua ini, harus bisa membedakannya ya. Nah, sekarang kita kembali kepada rumus. Nah, di sini ada rumusnya. Kalau kalian dilihat di buku atau di modul atau di PowerPoint yang Ibu kasih, itu juga ada yang mendatar rumusnya, tapi Ibu pakai yang menurun supaya gampang ya. Yang pertama itu adalah GDP. GDP itu nanti dikurangi dengan penghasilan orang asing ya, atau ini sering juga disebut nanti sebagai neto luar negeri ya, neto luar negeri atau neto dalam negeri. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan penghasilan ditambah dengan penghasilan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian setelah ini dikurangi itu akan menghasilkan yang namanya GNP. Makanya GNP itu terdiri atas penghasilan orang Indonesia di luar negeri sama penghasilan orang Indonesia yang ada di dalam negeri. Kemudian GNP dikurangi penyusutan itu akan menghasilkan yang namanya NNP. Nah, jadi nanti kalau ditanya rumus NNP itu adalah GNP kurang penyusutan kalau GNP-nya diketahui. Kalau GNP-nya tidak diketahui berarti kita berangkat dari atas. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ya, itu nanti akan menghasilkan NNI. Jadi setelah NNP dikurangi pajak tidak langsung itu NNI. Nah, NNI ini di sini kalian harus sedikit perhatikan. NNI ini akan mengalami pengurangan baik itu dari iuran, misalnya iuran asuransi, kemudian ada persero, pajak persero, kemudian ada nanti contohnya seperti laba ditahan yang belum dibagikan, itu akan mengurangi, makanya Ibu buat di sini pengurangan ya. Jadi NNI dikurangi iuran ditambah persero itu dikurangi. Nah, kemudian nanti ditambah dengan transfer payment. Nah, hasilnya itu nanti disebut dengan PI, personal income. Nah, PI ini akan dikurangi dengan yang namanya pajak langsung. Nah, pajak langsung ini nanti akan menghasilkan yang namanya DI ya. Nah, DI inilah penghasilan yang siap untuk dikonsumsi ya atau ditabung seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya, nah ini kan tadi rumusnya, sekarang kita masuk ke soal ya. Nah, jadi ini soalnya diketahui berbagai data GDP, kemudian penyusutan, pajak tidak langsung, produk dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, yang ditanya adalah DI, disposable income, berarti yang ditanya dari sini. Nah, DI itu kan rumusnya PI kurang pajak langsung, kalau diketahui PI. Nah, tapi karena di sini tidak ada PI, maka kita harus berangkat dari sini, dari atas ya. Nah, perhatikan, pelan-pelan kita kerjakan. Yang pertama itu adalah GDP. GDP itu dikurangi dengan neto luar negeri atau produk asing ya. Berarti Ibu buat di sini 1.300 miliar dikurang dengan 200 ya, dikurang maka dapat 1.100 ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan neto dalam negeri, penghasilan orang Indonesia yang ada di luar negeri ya, orang Indonesia. Nah, ini dikurangin berapa katanya di situ? Ditambahkan 100, ditambahkan 100 menjadi 1.200. 1.200 ini kita sebut nanti dia sebagai GNP ya. GNP-nya sudah diketahui.
Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. GNP dikurangi dengan penyusutan ya. Dikurangi dengan penyusutan ini sebanyak 50 miliar, kita kurangin maka dapat berapa? 150 miliar. Nah, ini kita sebut nanti dia dengan NNP. Nah, NNP dikurangi dengan pajak. Ingat, NNP kurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya berapa? 30 miliar. Kurangkan ya, dapat 120 miliar. Nah, ini kita sebut dengan NNI. Nah, ingat ya, NNI itu akan mengalami pengurangan-pengurangan dengan biaya-biaya lainnya, seperti di soal ada katanya asuransi, ada persero. Kalau misalnya nanti di soal ada laba ditahan, kamu tambahkan laba ditahan. Nah, ini dikurangin, Ibu buat di sini ya. Iuran asuransi, kemudian ada pajak persero. Nah, katanya asuransinya 15 miliar, kemudian perseronya 15 miliar. Berarti totalnya ada 30 miliar ya. Nah, Ibu buat di sini dikurangin dengan 30 miliar, maka dapat berapa? 190.000. Nah, di sini katanya ada transfer payment. Nah, kita tambahkan. Tambah dengan transfer payment. Kalian perhatikan rumusnya ya. Transfer payment katanya sebanyak 20 miliar. Nah, buat ke sini kita kurangin, ditambah ya transfer payment, maka dapat 110. Nah, ini disebut apa? Ini disebut dengan personal income. Sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan DI ya, DI. Nah, DI itu apa rumusnya? PI kurang pajak langsung. Pajak langsungnya berapa? Pajak langsungnya 20 dikurangin, ya kan? Dikurangi. Nah, berapa dia jadinya? Yuk kita kurangkan ya. 9 berarti 190.000. Inilah disebut nanti dia dengan DI. Ini adalah penghasilan yang siap untuk dikonsumsi ataupun ditabung.